Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas sebuah artikel berjudul Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Kajian Linguistik Forensik. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Linguistik Forensik yakni Profesor Dr. Haja Hasna Faiza ARMHum yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dewi Cynthia, lalu ada Jelia, ada Juan Dono, kemudian ada Indah Layunsari, dan terakhir Wulan Syafitri. Artikel yang kami bahas pada kali ini berjudul Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, Kajian Linguistik Forensik. Artikel ini terbit pada tanggal 7 April 2022 yang merupakan hasil penelitian Rizka Halid, mahasiswi program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar. Tindak tutur kebencian atau kasus defamasi seringkali dijumpai pada dunia maya atau media sosial. Kasus defamasi tersebut berasal dari berbagai kalangan, seperti pejabat publik, artis, guru, mahasiswa, pengusaha, TNI Polri, dokter, politikus, petani, dan sebagainya. Dilihat dari usia pelakunya dapat diketahui mulai dari dewasa, remaja, maupun orang tua, baik bertempat tinggal di desa, di kota kecil, serta di kota besar. Setelah diadakannya delik aduan hukum pidana bagi pelaku kasus defamasi, maka hal ini akan membuat efek jera bagi orang-orang yang melakukan defamasi di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis makna tindak tutur ilokusi dan peristiwa tutur yang bermuatan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, fitnah, dan hinaan yang beredar di dunia maya atau di sosial media. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian atau menghina orang lain di depan umum, serta mencemarkan nama baik orang lain melalui media online. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu pendahuluan. Pendahuluan pada penelitian lebih menekankan pada pengertian linguistik forensik. Olson 2004 mengatakan bahwa dalam ilmu linguistik forensik dan teknik linguistik diterapkan untuk mempelajari fenomena linguistik yang berkaitan dengan kasus hukum atau investigasi kasus atau perselisihan pribadi antara beberapa pihak yang pada tahap selanjutnya berdampak pada pengambilan tindakan hukum. 2. Mengkaji mengenai kasus defamasi, yaitu kasus pencemaran nama baik, fitnah, serta penistaan atau penghinaan yang bersumber dari Facebook dan Twitter. Yang ketiga, alasan penelitian mengambil penelitian ini karena ketertarikan peneliti terhadap ilmu baru linguistik forensik, terkhusus kasus defamasi, dan banyaknya kesenjangan-kesenjangan serta fenomena-fenomena kasus baru yang dapat dikaji dengan menggunakan kajian ilmu linguistik forensik. Salah satunya kasus tindak tutur kebencian di media sosial di Facebook. Beberapa kasus inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama yaitu defamasi. Menurut Stompul 2012, konten dan konteks tuturan atau tulisan seorang yang ditujukan kepada pihak tertentu dikatakan sebagai perbuatan menyerang nama baik hanya dipahami oleh korban serangan pencemaran nama baik karena merekalah merasakan dihina, terhina, dan terlecehkan. Dari esensi penghinaan pencemaran nama baik dinyatakan sebagai perbuatan menyerang nama baik seseorang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang delik ajuan. Menurut Susilo dalam KUHP tahun 1995, halaman 225, menjelaskan bahwa penghinaan berdasarkan KUHP itu ada 6 macam, yaitu menista, pasal 310 ayat 1, menista dengan tulisan, pasal 310 ayat 2, memfitnah, pasal 311, penghinaan ringan, pasal 315, pengaduan secara memfitnah, pasal 317, dan tuduhan secara memfitnah, pasal 318. Ia juga menjelaskan bahwa objek penghinaan tersebut harus manusia perseorangan. Maksudnya, bukan instansi pemerintahan, pengurus suatu kelompok,
segolongan penduduk, dan lain-lain. Selanjutnya, tindak tutur. Austin tahun 1962 dan Searle tahun 1969 menyatakan bahwa tindak tutur telah digunakan untuk menggambarkan dimensi fungsional bahasa, bagaimana bahasa menyelesaikan dengan hasil atau efek tertentu. Yang terakhir, konteks. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Purwo tahun 2001 halaman 4 dalam Endang 2019, konteks ini meliputi penutur dan penutur, tempat, waktu, dan segala sesuatu yang terlibat di dalam ujaran tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Ditinjau dari datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah teknik SIMAK. Kita bisa lihat bersama-sama pada gambar di samping, terlihat jelas bahwa pengguna Twitter atas nama inisial EK mengekspresikan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik kepada Bapak Prabowo. Pertama, tentang prestasi keponakannya, kepribadian yang diumpamakan seperti binatang, dan juga orang yang jahat yang tidak berkepribadian yang memiliki makna implisit, orang yang gagal dalam mendidik keponakannya. Kedua, kata untung bukan presiden. Nah, si Eka menguntungkan dan menyatakan kesyukuran karena Pak Prabowo bukan presiden. Jika Pak Prabowo presiden, maka akan bagaimana nanti kelakuan keponakan-keponakannya itu. Hal tersebut mendeklarasikan bahwa penghinaan kepada Bapak Prabowo terhadap keponakan-keponakannya. Dalam Undang-Undang ITE, maka postingan Eka termasuk ke dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 pasal 27, yaitu tentang pencemaran nama baik. Selanjutnya kita bisa juga lihat pada gambar di samping, terlihat bahwa pengguna Facebook atas nama dengan inisial II mengekspresikan ujaran kebencian kepada orang pulau. Dari ujaran tersebut termasuk tindak tutur ekspresif dan deklaratif, di mana tindak tutur ekspresif itu pengguna Facebook atas nama II menggunakan tindak tutur ekspresif berupa preposisi menyalahkan tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang Pulau Karangrang dengan mengekspresikan bahwa pulau kampungan dan tidak beretika. Kemudian, pengguna Facebook atas nama II telah melanggar KUHP pasal 310, 311, dan 315, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik, dan kedua menuduhkan suatu hal. Baik, saya akan membacakan kesimpulan kita pada hari ini, yang dimana berdasarkan pada hasil analisis data dan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam media sosial terdapat banyak sekali kasus defamasi yang terjadi, baik itu yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kasus defamasi ini terjadi karena adanya kebebasan penggunaan media sosial di Indonesia. Pencemaran nama baik di media sosial dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik itu dari pemerintah, petani, dokter, pelajar, santri, guru, dan lain-lain, baik itu yang di bawah umur, orang tua, maupun remaja. Dengan persoalan inilah yang menjadi masalah sehingga munculnya Undang-Undang ITE dan KUHP untuk melindungi orang-orang yang merasa nama baiknya telah dicemar. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih.